The Last Airbender ini kan sempat juga dibikin film tuh yang tahun 2000 berapa? Waduh, Emang ada ya? Gua nggak tahu, kayaknya nggak ada. Kenapa Fire Nation pada cabi ya? Iya, nggak tahu. Semuanya dibikin Firebender itu apa cabi semua ya. Izuku juga cabi kan? Iya. Juko cabi, Lucu Azula lah cabi. gemoy. Terus Azula, Mei cabi. Wah itu gila sih Ren, itu pecah banget sih. Gue inget banget sampai sekarang justru adegan yang paling memorable bukan final battle atau Suki abis pas di balik badan terus ngobrol sama Sokka. Anjir, itu cantik banget, gila. Oke, halo teman-teman semua. Balik lagi barengan sama gue Nandika di Breakdown Bros Podcast episode 105. It's nothing but movies. Kali ini gue mengundang dua teman gue. Seperti biasa, kita langsung aja announce sebelum kita announce kita ngomongin apa. Kita langsung aja perkenalkan dulu. Ada Rendra di sini, juga Helmi sebagai content producer dan juga content writer kincir. Ketemu lagi. Balik lagi. Dan hari ini episodenya itu kita akan ngomongin serial live action yang rame banget nih di sosmed nih, udah diomongin nih, yaitu The Legend of Faang. The Legend of Aang ya. The Last Airbender. Ini kan banyak banget yang ngomongin, tapi sebelumnya kalian udah nonton film apa terakhir? Iya, film terakhir sebelum, ini kan series kan? Oke. Gue terakhir Madam Web sih. Lu terakhir Madam Web? Madam Web kayak low banget jadinya. Lu terakhir apa, Mi? Gue Woman from Rhode Island. Waduh. Gini dari Madam Web Woman from Rhode Island kayak jauh banget gitu. Gue belum sempet. Satu menang FFI. Iya, Woman from Rhode Island. Gue terakhir apa ya? Ali Topan kayak. Setelahnya udah Ali Topan banget ini guys. Iya makanya ini gue habis premier kan. Anjir, rebel banget. Kan lu baru nonton Woman from Rhode Island. Lu baru nonton Madam Web. Lu nonton serial si Aang itu kapan? Pas tayang berarti? Pas pertama kemarin hari pertama tayang gue langsung nonton. Oh, lu dapat ini ya, early screening. Gue dapat premiernya tapi cuma satu episode doang sih. Oh. Satu episode doang. Di bioskop itu. Di bioskop. Wah, seru kayaknya. Abis satu episode itu kelarinnya langsung di malamnya atau besoknya. Oh, besok langsung kelarin. Udah kelar tuh berarti 8 episode ya. Udah. Nah, sebelum masuk ke filmnya kan The Last Airbender ini kan sempat juga dibikin film tuh yang tahun 2000 berapa. Waduh, emang ada ya? Gue nggak tahu, kayaknya nggak ada. Kayaknya nggak ada. Jangan pura-pura nggak tahu Anda. Dia juga sempat dibikin film, pokoknya sini bintik-bintik gitu, pokoknya tanda panahnya, ya kan? Bintik-bintik itu. Nah, abis itu kan keluar serial ini. Nah, pertama kali dapat rumor keluar serial ini, ekspektasi kalian gimana sama serialnya? Kan iya kan 2010 kan itu yang lu lupain tadi tuh film Avatar kan juga pernah muncul. Enggak, itu gue nggak tahu Pokoknya ekspektasi lu udah awalnya. Kalau gue ya, karena waktu itu pas rilis itu Netflix belum ngebuktiin diri sebagai adaptor live action yang mumpuni. Gue nonton Death Note live action di Netflix kurang. Terus nonton apa lagi ya? Pokoknya pengalaman gue sama live action kurang lah. Dan langsung ngerilis teaser posternya yang ada apa sama Aang. Pertama kali gue tahu ada berita itu waktu poster itu keluar. Gue kayak, wah anjir ini bakal kayak 2010 lagi gitu. Ya iya makanya gue juga bad feeling gue sama serial ini sebenarnya. Projectnya kayaknya hancur deh. Karena gue ngerasa kayaknya nggak semua animasi itu atau anime atau animasi itu perlu di live action kan pada saat itu. Iya benar. Dan ya ternyata Netflix setelah waktu itu keluar One Piece, sekarang keluar Avatar The Last Airbender, kayaknya ya bisa dibilang Netflix bisa lah untuk menyesuaikan dengan ekspektasi fansnya gitu. Oh pertama berarti lu berekspektasi. Awalnya ekspektasinya nggak ada ya? Nggak ada. Pas nonton beda lagi kan. Kalau lu Mi? Gue sama. Karena ya 2010 itu jadi ya udahlah pasang ekspektasi serendah-rendahnya. Cuma pas trailernya rilis akhirnya itu gue lumayan tertarik, dan pas nonton premier di yang episode pertamanya itu gue suka banget sih. Iya. Jadi walaupun awalnya dia banyak orang yang underestimate ya sama serialnya, tapi dia bisa buktiin kalau si Netflix ini adaptor lah dibilangnya, adaptor setelah One Piece yang lebih bagus ya bisa dibilang ya setelah kita nonton serialnya ya lebih oke lah. Dan castingnya pas banget sih. Iya betul. Castingnya pas ya. Sebelumnya ada juga Yu Yu Hakusho kan, katanya bagus juga ya. Iya, jadi ya kayaknya emang oke lah. Udah mulai belajar ya. Udah mulai belajar bener-bener. Tapi kenapa sih yang film tahun 2010 itu lo nggak suka? Padahal kan itu menemani masa kecil lu pada kan. Maksudnya kan kecil kan kita nonton animenya nih, terus keluar filmnya, harusnya kita sebagai orang yang nggak ngerti-ngerti amat film pada zaman itu terima-terima aja dong. Tapi kita nggak ngerti-ngerti amat aja udah tahu kalau filmnya jelek. Iya itu makanya saking jeleknya gue 2010 tuh umur 11 tahun. Gue belum mengerti sama yang namanya sinema. Gue nggak ngerti sampai sekarang gue belum semengerti itu ya. Tapi
umur 11 tahun tuh ibarat kayak bocil yang pengen nyari hiburan doang kan. Iya. Tapi gue inget nonton sama keluarga tuh nonton yang malam-malam. Yang jam 9. Gue nggak tidur. Emak bapak gue tidur tuh. Terus gue beres nonton di situ gue kayak trauma jadinya. Trauma ke bioskop gue. Padahal di Global TV dia bagus banget ya animenya Ya kalau kartunnya emang bagus banget. Masterpiece kan. Gue nunggu tuh kan kalau udah Avatar tayang tuh gila zaman itu. Lu juga Mi pas zaman itu emang udah lu belum ngerti film tapi udah tahu aja film itu kurang banget gitu ya. Nah, masuk ke serial live action ini yang berarti banyak di sosmed lah ya, udah banyak yang ngomongin ya kalau ini tuh salah satu serial adaptasi terbaiknya Netflix gitu. Ada yang bilang kayak gitu juga. Nah, setelah nonton episode pertama, first reaction seperti apa? Lu dulu Dri. Tadi kan Helmi udah bilang tuh, kalau dia first reactionnya kalau excited sama episode selanjutnya. Lu pertama kali nonton? Gue tuh sebelum nontonku gue dapat gambaran dari teman gue Yuni yang udah nonton duluan 7 episode. Dia dapat akses duluan dari Netflixnya 7 episode. Dia bilang ini tuh 5K material, kayak bisa 10/10 lah series ini. Gue jadi makin hype kan. Kayak gadis retek dong ya? Ya, kan? series gitu Netflix kan? Yang dapat 10/10. Cuman pas gue nonton episode 1, gue nonton di kantor. Gue ngerasa ini tuh adaptasi yang bagus, tapi bukan 10/10 gitu. Jadi gue ngelihat masih ada celah untuk diperbaiki di selanjutnya. Sayangnya pas episode 2, 3, 4, 5 itu nggak semua yang gue harapkan diperbaiki. Jadi ya emang bagus, cuman masih bisa dikritik lah. Menurut gue kayak gitu. Pas episode pertama pun gue seru, penasaran sama lanjutannya, cuman kayak ada beberapa yang menurut gue masih agak ngeganggu. Nah nanti yang ngeganggu kita bahas ya. Yang ngeganggu kita bahas. Tapi gue setuju sih, maksudnya emang ini tuh filmnya ada unsur ya, kalau kita bisa bilang ya 5K material lah. Maksudnya dari awal kita nonton, wah gila. Dari CGI segala macamnya udah bagus banget gitu secara gambar dan visual, apalagi storytellingnya dan karakternya juga bagus. Jadi ya walaupun di episode pertama gue tetap nunggu nih si Eng ini actingnya gimana gitu, karena itu paling penting kan. Gitu. Gue paling nunggu banget itu. Kalau lu sama ya, lu pas di episode pertama, pertama suka banget, cuma pas nonton episode 2, 3 sama 4 itu gue kayak sempet turun sih. Kayak ini kayaknya gue 3K aja udah paling tinggi sih. Udah paling tinggi. Cuma pas sampai finale 5, 6, 7, 8 itu ya oke lah. Cuma tetap sih nggak 5K material. Nggak 5K material. Sorry ya Yun. Ya apa-apa lah. Sorry ya Yun. Soalnya ini gue keluarin aja, gue sempet debat sama Yuni karena di grup karena Avatar. Kenapa? Lu beranggapan gimana? Gue tuh waktu itu belum nonton sampai tamat, sedangkan Yuni pengen naikin reviewnya duluan dan langsung ngasih 5K. Kata gue diskusi dulu gitu. Dia sebelum nonton episode 8. Berarti. Sebelum nonton episode 8 dan menurut Yuni pun mungkin sampai episode 8 masih 5K. Sedangkan gue masih kayak bisa jadi 3 atau 4K menurut gue gitu. Akhirnya diputuskan yang 4K gitu. 4K ya, ditambah di tengahnya ya harusnya ya. Dan menurut gue yang kalau gue ya kan gue suka road movie. Jadi gue malah justru menikmati perjalanan mereka. Gue merasa yang harus gue nikmati di series ini adalah perjalanan mereka, kayak di animenya, kayak di kartunnya kan. Gue suka banget gitu perjalanan Aang ke negara api, ke negara air, ke negara tanah. Iya, lompat-lompat naik apa gitu. Gue suka banget. Dan sejujurnya celahnya justru ada di situ gitu. Gue nggak terlalu menikmati battle-battlenya gitu. Ada beberapa nanti yang kita bahas. Tapi sebelum kita bahas kelemahan sama kelebihannya, gue pengen ngebahas tentang karakter dulu. Karakterisasi yang pertama, kita kan udah pernah bahas tuh di TikTok kalau nggak salah, kita buat konten apa gitu di Kincir. Tentang cast-nya udah rilis gitu. Oh ya, lu nge-rating ini mirip atau enggak, ini ya si Conor Gormier ya namanya ya. Semuanya lu bahas waktu itu. Ya semuanya gue bahas, Katara segala macam. Sejujurnya juga gue kagak tahu itu aktor-aktornya main film apa. Sumpah ya. Banyak yang baru ya. Iya, gue nggak tahu. Ada nggak sih yang biasa kita lihat? Yang Iroh sama. Iroh tuh yang main apa? Lo nonton Kim's Convenience gitu? Oh nggak nonton gue. Yang si Muriu. Oh, tahu. Itu yang jadi bapaknya si Mulyo. Oke, bapaknya si Mulyo lagi. Gue juga nggak enggak. Soalnya rata-rata kalau aktor seniornya di sana punya filmografi yang lumayan banyak, sedangkan yang mudanya emang banyaknya aktor baru. Iya, gue kira tuh Wong main di situ. Udah lumayan banyak. Terkenal ada nih. Ya makanya si karakter utamanya si Gordon Cormier itu main film apa? Gue juga nggak baru ya, baru. Aktor baru juga kan. Udah gitu gue pertama kali nonton episode 1 tuh yang tengah film kan ada
orang yang mirip Wong, kira Wong ini si Aing. Ternyata bukan. Yang Eng gitu, yang manggil dari bawah. Gue kira si Wong, ternyata gue search di Google bukan. Gak ada yang gue tahu tuh aktornya. Nah, karakterisasi. Menurut lo, dari kartunnya ke live action, mana yang menurut lo paling ini oke? Mana menurut lo paling nggak oke lah? Menurut lo nggak cocok? Kalau gue ranking ya di Avatar The Last Airbender live action. Kita gini dulu lah, bahas bareng aja deh. Eng dulu deh. Kalau menurut gue, Eng itu di live actionnya bisa ngegambarin fun-nya Eng dengan baik, walaupun porsinya sedikit. Sayangnya di live action ini, porsi ceritanya lebih banyaknya dark dan sedihnya. Yang menurut gue, si aktor Eng ini masih agak lemah untuk nge-convey emosi sedihnya. Jadi gue tidak begitu believe waktu dianya agak-agak sedih gitu. Sedangkan waktu fun, waktu lagi seneng-seneng, gue percaya, gue lucu, gue ngeliat itu senang gitu. Walaupun sedikit. Sayangnya itu, kalau Eng menurut gue kayak gitu. Iya. Kalau Eng. Kalau lu Eng, Mi, gimana Mi? Sama, gue juga suka sih. Secara casting beneran pas, mirip kayak Eng yang kalau fun, tapi kalau pas lagi marah, sedih segala macam itu kurang sih. Sebenarnya itu gara-gara acting sih ya. Cuma kalau dari segi casting udah pas. Looks-nya gue mirip. Secara looks-nya ya mirip. Walaupun memang dari beberapa adegan dramatik emang kurang dapat feelingnya gitu. Lebih kayak acting sih itu, bukan masalah casting. Katara juga. Cakep banget Katara aja, gila. Gue gak tahu tuh. Gue gak tahu ya, kalau di Twitter katanya di seriesnya itu kulitnya kayak lebih dibikin putih. Tapi kalau orang aslinya itu sebenarnya kulitnya tuh coklat banget. Eskimo Inuit. Iya. Tapi kalau di kartunnya juga kan coklat. Coklatnya coklat agak tua sih sebenarnya kalau. Tapi nggak seputih di seri sih. Enggak. Jauh. Cuman ya kalau menurut gua nggak nilai dari warna kulit ya, karena sebenarnya dari latar belakang udah cocok. Iya. Tapi gua nilainya dari segi actingnya aja sih. Menurut gua Katara di sana tuh actingnya yang paling lemah. Paling kurang. Jadi sebenarnya dikasih banyak porsi dramatik, tapi pas dikeluarin tuh menurut gua flat sih Katara. Beberapa momen flat. Iya, ada yang waktu dia ketemu Zuko, gua ngeliat dia flat banget sih di situ. Yang dia ketemu Zuko di hutan. Sebagian besar ya. Bukan beberapa. Iya benar. Ya, gua mau baik tadi sebenarnya. Sebagian besar lu nggak terlalu menurut lu kayak kurang dieksplor lah ya. Kurang connect sama karakter Katara. Sokka deh. Sokka. Kalau Sokka gua suka banget. Justru dia sarkastiknya tuh beneran Sokka lah. Dari awal muncul itu emang nih aktor emang Sokka sih. Gue gak suka lagi tapi Sokka. Kenapa lu? Gak tahu. Kayak dia mungkin gue ngelihat casting directornya pertama kali ngelihat si aktor ini kayak dari rahangnya mirip nih. Iya. Rahangnya mirip nih. Cuman ke atas gak mirip tuh. Ininya mirip banget emang. Cuman ke atasnya kok bule si Sokka nih. Kampret kan. Tapi dari actingnya? Actingnya gue oke sih. Gue suka aja. Standar. Walaupun kurang lucu memang. Kalau kurang banyol gitu. Banyol. Jadi kayak cool guy. Gue nggak ngeliat Sokka. Gue nggak ngeliat Sokka sebagai karakter cool guy di kartunnya soalnya. Kalau gue ngelihatnya Sokka bisa jadi yang diubah sih secara konteks pembawaannya, karena kalau di sana tuh dikurangin level ininya ya, misoginisnya. Jadi nggak terlalu merendahkan perempuan. Sedangkan kalau di kartunya kan bener-bener itu progresnya, awalnya yang ngerendahin perempuan, akhirnya jadi respect ke perempuan. Itu yang bikin gua bukan relate ya, itu yang bikin gua kayak ini cara yang benar untuk melihat perempuan. Enggak, kalau mau ngomong relate sedangkan kalau di live actionnya nggak kan ada. Ada development karakter gitu. Berarti gua termasuk karakter develop. Tapi dulunya misoginis. Intinya nggak ada part itu di live action. Mungkin kalau dari segi acting sosok, tapi itu yang gua pengen lihat sebenarnya. Tapi kalau dari segi actingnya menurut gue juga emang dia ngandelin suaranya banget sih, emang suaranya mirip Sokka gitu. Cempreng itu mirip menurut gue kalau Sokka. Apalagi Zuko sesinya tuh lebih kenapa maksudnya gimana? Kalau di kartunnya sebenarnya ada sangar dong. Ada momen sesi tapi sangarnya lebih keluar. Kalau di sini tuh lebih banyak sesinya nggak sih? Ya, kayak ini ya manja ya, anak manja nggak sih? Enggak ya? Tapi tetap pas sih menurut gue. Pas ya? Malah kalau menurut gue dibanding Aang, gue lebih suka Zuko sih. Pembawaan karakter. Tapi Zuko tuh bisa potensial, karakternya tuh bisa dijadiin karakter cool guy, ganteng gitu sebenarnya pas gue ngeliat. Iya sih. Anjir ini karakternya serem amat gitu. Cuman gue emang sih kalau dari look, si Zuko ini bisa dibilang yang paling nggak begitu mirip sama versi kartunnya. Tapi gue ngelihat dia itu yang paling ngebawa
momen-momen dramatik jadi lebih connect ke penonton. Iya sih, memang. Zuko di sini menurut gue MVP dramanya sih. Gue paling sedih sama paling apa ya terenyuh waktu ngeliat momen dia. Setiap dia ada momen sama Uncle Iroh, gue ngerasain sih emosinya si Zuko itu. Iya, dan kalau di kartunnya kan kita juga ngerasain juga kan. Iya. Sama gitu rasanya ketika Zuko udah marah gitu kan, pasti kan kita worry nih apa yang terjadi nih nantinya kan. Iya, sama sih ya feel-nya sama di kartun. Kalau bapaknya Si Ozai. Dulu bapaknya kan saudaranya itu. Iya sih. Woman from Roto Island kan. mirip anjir gue pada Bener. kemarin di podcast gue ngomong itu Ozai. Jeremy, Pak Jerry. Jeremias Ngangon. Gitu. Ozai. Ozai. Dengan kearifan rote. Iya, Karismatik sih ya. karismatik. Sebenarnya Jangan jenggot segitiga yang di sini. Gue ganggu banget tuh Ozai. Kayak gimana ya, ngeri-ngerinya Ozai Iya tuh benar. dapat Dia yang lebih emang kayak kelihatan ngeri sih emang. intimidatifnya kena ya. Rambutnya slay banget ya, Walaupun gondrong. sebenarnya kalau di kartunnya kan di season 1 belum muncul sebenarnya. Iya cuman siluet Siluet gitu ya. doang. Iya benar nggak ada ya kalau di. Tapi di sini jadi karakter yang beneran kuat sih. Iya. Oke. Cuman itu sih tadi bener kata lu jenggotnya itu kenapa ya kayak make hairspray banget ya kaku Waxing. gitu. Kaku banget. Iya. Terus kayak kelihatan make up Kelihatan jadinya. artifisial ya. Iya. Sayangnya di sini. Tapi nggak apa-apa. Roku juga kayak gitu ya. Sama Avatar Roku gimana? Avatar Roku. di sini lebih fun ya. Momennya kayak dia ngelawak Tapi mukanya kayak gitu ya. bisa jadi cuman waktu Avatar terkuat loh ya, bisa dibilang itu salah masih satu. bisa didebatin. Ah, Cuman ya kalau udah, oke. kalau dari momen pertama kali muncul tuh di kartunnya kan si Roku langsung yang jadi Avatar State ngebantu Aang. Di sini momennya hilang pindah ke Kyoshi kan. Iya. Di sini jadi yang menonjolnya cuman fun-nya doang gitu. Momen-momen fun sama set waktu dia inget masalah sama Sojin aja gitu. Oke. Menurut lo gimana, Mi? Avatar Roku, Mi? Secara look menurut gue malah kurang. Karena kalau lo lihat ya yang di bukunya Zuko ya sempat ada sketsa. Ya, sketsanya itu sketsa yang Sama di kayak kartun kan. kartun ya. Cuma pas ngelihat muka asli Agak cabi gitu. itunya beda. Kenapa banget Fire ya. Nation pada cabi ya? Iya, nggak tahu. Semuanya dibikin Firebender itu apa cabi semua ya. Izuku juga cabi kan? Iya. Zuko cabi, Lucu Azula lah, cabi. gemoy. Terus Azula, Mei cabi juga. Azula juga kan? Ada yang- Azula ya. Azula Nah, banyak porsi di sini. Terakhir, Suki. Suki. Aduh. Ini dia Suki yang nggak pakai makeup cing. Nah itu sih. Kalau Wah itu gila sih Ren, itu pecah banget sih. Gue inget banget sampai sekarang justru adegan yang paling memorable bukan final battle atau Suki abis pas di balik badan terus ngobrol sama Sokka. Anjir, itu cantik banget gila. asli. Gue abis nonton episode 2 langsung follow Instagramnya. Iya, gue juga gak tahu dia siapa sebenarnya. Maria X Zeng. Maria X Zeng. Siapa lah? Maria Zeng. Maria Zeng, tapi nama Instagramnya Maria X Zeng. langsung di follow ini. Tuh, Instagram apa namanya? Maria apa? Maria X Zeng. Dia Cina ya? Chinese. Oh Poland ya? Polandia. Polish Chinese. Maria X Zeng. Ini. Ini harusnya verified sih ini. Ini harusnya verified. Itu gue yakin nama followersnya banyak banget. Wah, itu aja udah ngeri. Polandia sama Tiongkok jadi satu, anjir. Terus gimana tuh? Menurut lu Suki gimana? Kalau yang di kartun sama di live action, gila ya. Live actionnya kayak lebih mencuri perhatian gitu. Iya, kayak. di kartun juga sebenarnya cakep, cuma Cakep. di live actionnya lebih cakep. Lebih cakep. Ibarat Z bagi perempuan lah. Iya, Jetnya kan kalau Z juga itu kalau gue jadi cewek gue naksir sih. Ya. Oh, si malah gondrong ya? gue justru lebih cakep pas yang rambutnya belum Iya, ngembang. waktu diikat ya itu OP banget sih. Iya. Rambutnya masih kayak elo ya? Iya. Makanya wajar sih Katara goyah jadi kayak Iya. terpukau banget. Iya ya, kata gue ya. Tapi Sokka menurut lu sama Suki cocok nggak? Itu hoki sih Sokka. Itu baru satu season udah dapat 2 cewek. Kampret juga nih. Iya ya. Yang Osley udah dapat 2 cewek ini dia. Padahal dulu ini bisa gini kan. Iya. Iya kan? Iya. Oke. Berarti ini Suki, kita ngomongin Suki ya. Sebagai Kyoshi menurut lo acting gimana? Ini kan secara look sih oke lah ya. Emang ya Maksudnya kalau si kita Sukinya? nontonnya. Iya, Sukinya. Secara Actingnya emang bagus gak? sesuai porsi yang seharusnya menurut Sesuai gue sih. porsi ya. Dan pertama sebelum dia ngehapus makeup, lu expect nggak kalau dia muka kayak gitu?
Gak ya, make up-nya emang bagus banget kan secara make up. Gue sebenarnya sempat riset sih, tapi gue baru ngelihat dia dalam actingnya kayak, oh iya emang layak untuk dikagumi pria gitu. Kayak mengagumi pria. Oke, siapa lagi ya? Udah kelar ya? Paling itu ya yang karakter-karakter yang utamanya yang berpengaruh banget, impact-nya besar gitu di Yang serial. remajanya ya, yang anak-anaknya. Kalau yang Yang dewasa, yang dewasanya mau dibahas juga banyak juga yang sih, dewasanya. cuman Iroh. Princess Yue gimana menurut lu? Gue menurut gue bagusan yang rusak di M. Night ini nggak sih? Shyamalan anjing. iya. Itu satu-satunya yang bagus. Sebenarnya rusak di ini, di Wig menurut Wignya gua. kurang. Wignya kurang. Ya, kurang sih. Apalagi Cerita- siapa lagi sih? Gue jadi lupa karakternya. Ini General Iroh. Uncle Aero. Uncle Iroh. Uncle Aero ya iya karena Iya. logo itu kan orang Paling bisa tua kan. acting sama Iyalah, paling paling- pas juga. Orang Indonesia kan siapa? Rui Oh Iskandar. itu Rui Iskandar. Jadi Letnan Ji. Retanji. Oh iya. Itu orang Iya, Indonesia itu cuy. orang Indonesia. Kecil Serius? sampai SMA di Iya. Indonesia, kuliah di sana. Letnan Ji itu dia. Letnan Ji. Sama sebenarnya si Dallas Liu juga itu Tiongkok. yang Indonesia. pemeran Zuko itu Indo. Indonesia. Cindo. Tapi dia nggak bisa bahasa Indonesia. Tapi gue sempet lihat wawancaranya Oh, iya. di Nasi goreng. salah satu itu. Nasi goreng. Katanya pengen pulang kampung di Jakarta. Bakso. Obama banget. Mau ngarik ini kali mah di Jakarta biar nonton tuh serialnya. Ya, Teknik marketing lah itu. iya benar itu mah teknik marketing gila. Siapa lagi Uncle Aero ya udahlah itu Uncle Aero logo orang tua tuh ya. Cocok Paling banget terbaik. ya. Terbaik tuh ya Uncle Gue Aero sebenarnya actingnya. kalau jujur gue nangis sih pas adegan si Pemakaman. Zuko nge-comfort si Iroh waktu anaknya mati. Itu paling ngena sih emosi di sana. Sama yang bikin emosional tuh menurut gue ini. Lu dengerin musiknya nggak? Oh iya itu Lips of Fine. Lips from the Vines itu yang kalau di kartunnya yang pas adegan si Iroh di bawah pohon pemakaman. Iya, iya, Ziarah, tahu, gua ziarah tahu. itu. Itu lagunya itu. Lagunya itu. Itu ngena sih. Tapi bener. instrumen doang. Gua nggak malah, gua nggak. Fan service itu mantep banget. Iya. Cuman Gue merinding gara-gara itu. bagus ya berarti ya. Bagus. Lu suka ya Uncle Aero Aero. ya. Gue lupa juga tuh namanya siapa tuh. Banyak juga tuh nama karakternya, nama aktornya siapa. Oke, kita masuk. Setelah kita ngomongin karakterisasi berarti basically gue bisa anggap ini lu setuju ya kalau cast-nya tuh listnya kayak gini gitu dengan kualitas actingnya walaupun ada kekurangan beberapa tapi lu tetap ya udah ini masih bisa diterima lah secara karakter. Ya. Nah, gue pengen bahas tentang kelemahan sama kelebihannya film ini nih. Masuk ke faktor paling utama di film ini. Pertama Cerita, kelemahan, kelebihannya dulu deh. Sebelum kelemahan kita bahas kelebihannya dulu. Kelebihan dari series ini sebelum lu berdua, gue dulu ya. Mungkin gue dulu bakal nge-elaborasi sedikit. Kalau gue suka ini sebagai genre, gue nganggapnya genre tetap yang gue nikmati adalah road movie-nya gitu. Perjalanan Aang ke A, ke B, ke C, ke D gitu ya. Gak apa-apa lah spoiler lah walaupun lu belum nonton. Tapi justru yang di-highlight sama seriesnya ini adalah final battle-nya gitu. Dan tapi gue bisa menikmati juga sebagai orang yang suka road movie, gue bisa menikmati perjalanan dia. Tapi yang gue sayangkan adalah final battle-nya itu banyak trik. Terus final battle-nya, battle-nya banyak trik dan agak kelamaan gitu. Maksudnya jadi gue di Netflix agak gue cepetin gitu. Karena emang battle-nya tuh durasi di battle itu lama banget gitu. Jadi gue penasaran nih setelah battle apa yang akan terjadi gitu, bukan pas battle-nya. Iya, iya. Dari lu dulu Ren sekarang. Kalau itu dari gue. Gue setuju sih sebenarnya dari battle-nya tidak sememukau yang gue harapkan ya. Ceritanya menarik, cuman battle-nya tuh banyak-banyak trick shot. Jadi yang orang ngejurus di shot, terus pindah shot ke orang yang kena jurusnya. Dari atas Medium gitu ya. shot gitu dari atas. Api sama angin terus gitu nggak diliatin dari yang secara wide shot-nya kan. Mengakali CGI. Jadi wide shot yang biar kita ngeliatin proporsi karakternya tuh nggak begitu dilihat, nggak banyak diliatin lah. Cuman Banyak kalau- medium shot juga kan. Iya, medium shot orang lagi ngejurus tuh cuman kelihatan badannya. Tapi kalau kelebihan yang gue suka tuh elemen-elemen tambahan di Avatar The Last Airbender live action tuh gue suka banget sih. Elemen-elemen yang waktu di kartunya tuh nggak dieksplor lebih jauh. Yang pertama aja intro, gue suka banget di sana ngeliatin genosida negara pengembara udara yang dibantai sama negara api waktu Sojin Comet. Kan kalau di kartunya nggak diliatin sama sekali. Cuma ceritain doang. Elemen-elemen tambahan itu yang bikin sebenarnya cerita The Last Airbender itu sangat kaya. Itu gue seneng banget sih. Banyak eksplorasi yang baru di sana. Dan akhirnya juga kita tahu itu jadi visual ya itu yang Ya. intronya itu monolognya dia itu Ya. kalau misalnya kita di kartun. Oh, itu. Ya. Iya, ada yang ngomong kan. Ya. Kan Ya, sebelumnya ya. kan nggak ada. Itu jadi si Grand yang ngomong Iya. di Kutub Selatan.
Iya, sebelum negara api menyerang. Itu out of nowhere juga sih sebenarnya kalau kata gue. Out of nowhere maksudnya? Jadi kayak tiba-tiba monolog aja gitu lagi Iya ditanya kemana pengembara udara. Ada zaman dulu kalah. Ini fan service aja itu biar Fan kelihatan. service. Oh ada toh yang ngomong dia nih gitu kan. Depan kartun kita nggak tahu yang ngomong intronya siapa itu. Cuman VO doang. Itu kelebihannya. Nah kalau Helmi, kelebihannya Mi? Kelebihannya background karakter tuh di live action tuh lebih dieksplor. Iya bener lagi. Zuko sama Ozai yang masalah luka itu juga ternyata kan kalau di sini kan karena si Zuko pas lagi apnikai sama bokapnya tadinya udah punya kesempatan buat nembak pala bapaknya, cuma karena kasihan gak jadi, terus ternyata itu dipermasalahin sama Ozai, terus malah jadi luka kan. Ditekan gitu. Compassion is weakness. Ininya kan akhirnya yang divisi 41 itunya kan akhirnya dijadiin krunya si Oh Zuko. iya benar. Itu nyentuh juga sih momen cerita di sana. Sama terus apalagi ya yang gue suka, Suki sih pemeran Bukan hanya Anda itu pemeran Suki, seluruh laki-laki di luar sana yang nonton ini pasti nyari Instagramnya Suki. Itu 253 follower juga bisa 100.000-nya orang Indo gue. Oh sama relationship-nya Aang sama Gyatso juga di sini lebih dieksplor lagi. Oh iya ya, kalau di kartunnya kita nggak tahu ya, nggak tahu Aang sebenarnya punya love interest sama siapa gitu ya. Tapi ya sama lo sempat nggak sih? Lo baca komiknya kan? Gue nonton YouTube tentang cerita komiknya. Jadi yang pas episode yang ada Koh yang pencuri wajah itu, kan Aang disuruh ngembaliin totemnya Roku. Itu kan totemnya itu yang Mother of Faces. Iya, ibunya Ziko. Itu yang kalau di komiknya Mother of Faces itu punya kaitan sama nyokapnya Zuko. Oke. Jadi masih punya kaitan sama Ursa yang spoiler aja. Kasih aja lah. Iya. Gak apa-apa. Jadi kalau di komiknya itu nyokapnya Zuko itu kan di kartunnya hilang ya? Iya. Di komiknya itu dilanjutin ternyata nyokapnya itu balik ke kampung halamannya dia. Mukanya itu diganti sama ibunya si Koh itu yang Mother of Faces. Sebenarnya itu ibunya Zuko. Zuko. Anjir. Dia sampai sekarang kan belum tahu juga tuh ibunya kemana, belum datang. Kan ternyata di komiknya kayak jadi gitu. Jadi ada Easter egg ke komiknya itu sih. Oke. Menarik. Tapi secara story bagus ya sebenarnya ya. Storytellingnya juga bagus gitu. Secara audiovisual juga kita bisa menikmati walaupun memang kita bahas kelemahannya nih. Oke. Dari The Last Airbender, ya tadi kan gue udah bilang ya kelemahannya ada di battle-battle yang menurut gue banyak trick shot segala macam gitu. Tapi kalau menurut lo Helmi, kelemahannya apa? Yang pertama, Aang sama Katara sama Sokka tuh menurut gue sepanjang season kurang bonding. Oh iya benar. Kurang banget bonding. Iya bener ya. Iya dia nggak kayak team up gitu ya. Iya. Jatuhnya kayak punya journey sendiri-sendiri kan. Iya bener. Dan satu frame itu jarang banget gitu. Iya. Kita melihat dia satu frame, satu shot gitu. Tapi kayak seolah-olah di finale itu digambarinnya ya udah deket banget. Iya sih. Bener. Terus ya scene-nya apa sama Momo kurang. Makanya pas yang di ending kan Momo sempat ketiban reruntuhan gitu kayak gue kurang dapet kayak bodo amat. Ya dari awal gak di build up gitu, totonya Sokka juga kayak peduli padahal kan sepanjang seriesnya dia kayak jutek banget ke Momo kan. Kadang gak suka ini ya, sebenarnya siapa sih apa juga menurut gue bagus loh. Apa CGI lumayan kan maksudnya. Lumayan tahu. Karakterisasinya nggak terlalu jadi background karakter, padahal kalau di kartunnya ya lu mengharapkan apa dari seorang apa? Kalau di kartunnya tuh beneran karakter yang punya journey. Ya orang di season 2 kan ada episode sendiri yang apa Lost Day. Iya, nangis gue nonton itu. Iya bener. Walaupun di sini cuma jadi kendaraan doang. Jadi taksi terbang. Taksi doang. Ya cuman ya dari looks-nya sih gue suka siapanya ya. CGI oke lah. Apalagi yang apa tuh di negara angin tuh rame banget. Wah itu keren sih menurut gue. Sama shotnya Bumi bagus juga. Gue kurang suka Bumi. Nah itu ya battle di Bumi tuh menurut gue agak ganggu tuh. Gini lama banget gitu. Nahannya agak lama banget. Karena diubah. Dia juga make up-nya keras banget tau. Iya sih. Keras banget. Iya, kenceng terus ini ya kayak dibikin banget gitu, kayak artifisial banget gitu. Dibikin tua banget. Dibikin tua banget gitu. Emang aktornya belum tua sih sebenarnya. Lu masih berarti ya kalau lu ya setuju ya Ren, Final Battle-nya emang banyak trick shot yang menurut lu agak ganggu ya? Tapi kalau Final Battle kan emang Final Battle deh gimana deh? Final Battle sebenarnya ya itu sesuai sama di kartunya Siege of North yang Godzilla. Apa Moon Spirit kan itu. Itu sebenarnya oke lah.
Kalau dari segi visual, gerakannya, Tapi nggak ngendalin air ya, dia lebih ngancur-ngancurin. Iya ya. Tapi anti klimaks sih menurut gua Final Battle juga. Maksudnya karena nggak ada side story di mana si Zuko berpetualang untuk ngamanin si Aang itu dia kan. dia malah ngurusin si itu yang berkhianat itu. Sibuk sendiri Zhao. ngelawan Zhao. Iya yang gitu. Zhao. Ngelawan kroninya sendiri. Sama kalau kekurangan lainnya di ini tuh ada beberapa part yang ngegabungin cerita-ceritanya tuh menurut gue kurang pas. Kalau yang Omasu gue masih oke lah ngegabungin antara ceritanya si The Mechanist, Omasu sama Jet. Yeah. Menurut gue itu masih masuk. Tapi pas yang di hutan kebakar itu masukin cerita spiritnya tuh ada Hebei, terus tiba-tiba ke Koh Jauh, sama ada Wang Siton yang apa? Burung hantu. Yeah. Menurut gue itu terlalu banyak sih. Padahal nggak usah semuanya dimasukin dalam satu episode itu. Karakter-karakter itu ya. Karakter spiritnya kurang. Apalagi Koh nggak sesuai sama karakter kan. Koh harusnya yang ini kan emosi nyuri mukanya Iya. itu kalau karakter ngeluarin emosi. Di sini nggak dibahas soal itu. Iya. Malah justru nge-explore-nya karakter-karakter spirit yang sebenarnya nanti aja bisa dikasih taunya, ya. Sama yang gua kesel banget yang di Story of the Cave of Two Lovers. Itu kan harusnya momen dimana Itu episode Katara berapa ya? itu yang masuk ke dalam gua. Oh iya. Yang ada awalnya yang nyanyi Ya, itu. ya. Kalau di kartun ini kan itu momen di mana bonding Katara sama Aang akhirnya kayak ya udah mereka tuh saling suka. Iya. Di sini malah jadi momen adik kakak. Yang acting marahnya tuh si Katara, aduh skip banget deh marahnya. Sama Sorry anjir. karakter yang menurut gue harusnya nggak dimunculin di season 1 itu Mei sama Ty Lee. Iya Lu tau gak sih karakter ada pembunuh bayaran yang itu namanya siapa ya? Combustion Man. Jun Jun ya? yang cewek. Cewek. Oh yang cewek, oh iya Jun. Iya cewek itu cakep kan itu kan, tapi gak tahu juga itu kemana tuh akhirnya Bounty kan. Hunter itu ya. Iya, Bounty Hunter itu ya. Kenapa Mi tadi Mi? Itu Mei sama Ty Lee menurut gue harusnya di season 1 ini Nggak nggak ada turun. juga nggak apa-apa. Iya sih. Karena cuma jadi benar-benar. apa ya, nginiin Azula doang kan. Iya. Dan itu sebenarnya kalau di kartunnya tugas yang itu yang cewek, yang orang tua kembar itu, yang nenek-nenek kembar. Iya gitu. Tugas untuk Bukan tugas sih, maksudnya lebih ke situ, lebih ke yang ajudan Azula yang kayak nasehatin segala yang macam. kembar ya, Iya, yang kembar itu. Iya, Iya. benar-benar. Ya, Di sini emang nggak ada Iya, Mei sama purpose. Tali nggak Iya. harus keluar di season 1 juga sih sebenarnya. Makanya gue bilang tadi sih maksudnya kayak banyak adegan-adegan yang kalau gue nonton di versi kartunnya itu gue nikmatin banget gitu. Sedangkan di live action ini gue berasa gue nikmatin tetap gitu secara ya fan service juga kan bagus kan. Jadi gue nikmatin lah sepanjang series pastinya. Tapi kayak perjalanan dia sama apa, bonding dia sama apa, ada di langit segala macam, terus sama Katara. Bener tadi itu yang paling kerasa Katara, si Sokka sama si Aang itu tuh bondingnya tuh nggak berasa Iya, gitu. Jadi gue ngerasa story-nya ini tuh kayak enteng-enteng aja. Masalah yang dihadapin sama si Aang itu kayak menurut gue nggak ada artinya gitu. Jadi kurang simpati kita kan sama karakter utamanya. Tapi menurut gue karena emang fan service-nya bagus di sini, munculin Suki, terus kayak kita ngelihat juga karakter actingnya Aang juga bagus banget kan sebagai orang yang punya keceriaan gitu sebagai avatar, gue suka banget. Tapi basically kalau secara overall film ini lu kasih rating berapa? 1 sampai 10 dulu 1 deh. sampai 10 dulu deh. 8? 8 oke, serial ini. Ya. Lu Ren? Gue 7,5 sih. 7,5 ya. Kalau di Kincir kan 4/5 kayak rating ya. Berarti lu agak di bawah itu Gue sebenarnya. 4 sebenarnya. 4, 7,5, 4 kan? 4. Enggak dong. 4. Oh 4 ya? Oh sama dong berarti ya? Sama. Walaupun lu perdebatannya sama Yuni tuh agak di bawah sedikit ya. Lu Kalau mau Yuni ngasih kan 3. 5, menurut gue nggak 5 Oh, aja. oke. Masih bagus. Tadinya kan tapi lu mau 3. Tadinya. Iya. Tapi setelah gue menonton lagi, Iya. ya lebih banyak yang gue nikmatin dibanding yang gue kecewain. Ya proper lah sebagai live Iya action. benar. Malah gue bisa bilang ini lebih bagus daripada One Piece sih. Kalau gue sih masih lebih enjoy One Piece sebenarnya secara acting, secara cerita, secara bonding karakter. Lu lebih suka One Piece. Lebih suka Lu One berdua lebih suka One Piece. Kalau masalahnya gue kayaknya One Piece gue nggak terlalu mendalamin. Jadi gue Iya bisa benar. jadi gitu. Iya benar. lebih menikmati. Karena kita udah terpaku sama animasinya kan, udah suka banget sama Iya, animasinya. kalau Jadi Aang gue terlalu terlalu tahu. Ini bisa Iya, ngebandingin benar. banget itu. Kalau One Piece kan ya udah lebih bang enjoy. lepas gitu kan. Iya, gitu. Iya. Teman-teman gue suka One Piece soalnya lebih suka Avatar gitu ya kan. Iya, Oh. berarti. Tapi kalau Nah. kalau kartunnya versus animenya One Piece, gue bisa debatin gue lebih suka Avatar. Kartunnya? Kartunnya. Kalau versi gue ya,
Gila lu. Wah, kacau lu. Nakama, serang dia. Tapi kayaknya banyak juga yang setuju nggak sih? Instagram Enggak. Rendra Gila. Fauzan. Oh, lu gila, Ren. Lu nggak usah malas. Lu juga sebenarnya setuju. Versi kartun kan? enggak? Kartunnya gua Tapi gua One nggak Piece. ngomong. Ah, itu kan tapi bener berarti mengakui sama. Gue nggak sendiri guys. Oke. Terakhir deh. Lo berekspektasi sama ada harapan nggak sama season keduanya nanti Avatar The Last Airbender? Apa aja PR-nya menurut lo dan ekspektasi lo kayak gimana? Dari lo, Demi. Belajar bending sih. Di sini di season 1 tuh Nggak bisa apa-apa ya dia? Nggak ada belajar, Nggak nggak ada ada belajar momen sama belajarnya. Iya, sedangkan dia ke situ harusnya belajar anjir. di season 2 tuh harusnya udah fokusnya ke tough kan. Iya, Di sini air aja belum. iya. Baru di akhir kamu masih harus mencari master. Sama harusnya di season 2 ya villain utamanya Azula. Iya. Sebenarnya. Kan udah terakhir kan di Iya. yang endingnya Nazula udah Ini ngumpulin pasukannya dia. Omasu tuh. ya. Oh Masu. Oh iya, Om Masu itu bagus sih sebenarnya dia. Ternyata gue kira mau di skip. Om Masu dikuasain sama negara api ternyata diceritain di Terakhir akhir. di Iya. akhir ya. Walaupun agak lucu banget ya Azula aja kayak Gemoy tapi. nggak ada karismanya banget kayaknya jadi negara api. Kalau lu, Ren? Ah, Iya, itu terakhir harapan lu sama ini dan kira-kira ada PR apa yang menurut lu harus lu sampein kalau gue sih Avatar? ini sih biar lu bisa lebih menikmati sih battle-battlenya dibuat lebih dinamis. Betul. Gua kira kayaknya bisa rekrut wise team gitu. Iya, bener. Biar lebih oke. dinamis. Dan kita bisa nikmatin dia kayak satu gerakan full gitu tanpa di-cut-cut kan, tanpa ada gangguan-gangguan Iya, editing. Iya. Sama momen ini sih, momen-momen hal-hal ringan yang menyenangkannya lebih banyak sih. Bener. Iya bener ya. Gue juga Harusnya gua, lebih itu sebenarnya itu sih sebenarnya hal-hal ringan yang gue temuin di kartun itu gue nggak nemu Iya, di season itu. 1. Cuman mungkin season 2 ada sesuatu hal yang bisa Semoga dikasih lah. ya sama fan-nya. Oke. Ya sama pemainnya sih belajar acting. Enggak semua ya gue Nggak gitu semua, tapi versi sebagian besar belajar acting. Katara, Pentiau. Tapi mereka udah mulai terkenal. Ya. Sengaja. Walaupun kita nggak tahu dia Nggak siapa apa-apa. awalnya. Ya, Harus dia belajar. kan bisa diimprove. Ya, ya. Bisa siapa? Rukman Rosadi siapa yang Mas Rosa ya, Mas Coach Rosa. Excel, Mas Rosa bisa. ya. rekrut lah jadi Coach acting nomor 1 Indonesia itu Mas Rosa tuh. Dan Mas satu lagi sih si Suki jangan panjang rambutnya kalau bisa bondol terus aja. Lebih banyak porsinya Iya, di season 2. lebih banyak porsinya di season Jangan 2 cuma satu Suki. episode. Iya, kalau bisa tanpa makeup. Kalau ada makeupnya gue serem ngeliatnya. Iya. Oke, thank you ya udah mau ngobrol-ngobrol Mi. Mantap. Thank you banget Ren udah mau Thank ngobrol-ngobrol. you. Avatar The Last Airbender seru banget ngobrolin tentang film kartun animasi. Gua nostalgia jadinya ya kalau ngomongin live action ini. Jadi kalau misalkan kita udah ngobrol tentang Avatar, apa maksudnya film atau series yang kita nonton masa kecil itu seru banget, nggak ada habisnya kan pasti kan. Oke, gue pengen nanya kalau rating dari kalian yang udah nonton series Avatar The Last Airbender live actionnya itu berapa dan ekspektasi kalian sama season 2-nya seperti apa? Oke, thank you sekali lagi, sehat-sehat. Thank you juga. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Rendra first pamit, Helmi pamit, Nanika pamit. Sampai bertemu di podcast berikutnya guys. Bye-bye. See you.